Oke, 3, 2, 1. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Makasih waktunya. Kali ini kita kedatangan beberapa teman yang sedang studi maupun yang menemani pasangannya studi di luar negeri. Pertama ada Mbak Fitri, mungkin saya kasih ini ya perkenalan dikit. Mbak Fitri studi di Southern Illinois University dengan beasiswa Fulbright, lalu ditemani oleh suami. Lalu ada Uda Abrar menemani pasangan, menemani istri di Ehime University dengan beasiswa Max, MEXT. Lalu ada Kak Najmi menemani suami di Kyoto, beasiswa ADB, Asian Development Bank. Asian Development Bank, dan membawa 2 putri. Lalu ada Mbak Indah. Mbak Indah kebetulan LDM di Singapura, tapi masih lumayan bisa PP dulu sebelum Corona. Dulu. Dengan beasiswa Budi LPDP. Lalu juga ada Bang Sule. Dulu beasiswa Chevening dan 1 tahun sendiri ya di Cranfield, Inggris. Itu saya perkenalan singkat. Mungkin buat di awal ya, pertanyaan general lah, kayak yang orang pengen tahu ketika teman-teman bisnis pengen kuliah ke luar negeri. Tapi saya mencoba sedikit mundur ya tentang kuliah ke luar negeri itu. Obrolan atau rencananya tuh ada setelah nikah apa sebelum nikah? Siapa dulu nih? Siapa Ini dulu? buat semua, monggo yang mau duluan. Kalau saya sih, Oke, ada discourse ya. Oh boleh. Oke, aku dulu nih jadinya. Ayo udah, oke, monggo. Kalau aku dimulai justru sebelum menikah, sorry. Jadi sebelum menikah itu kita kayak bikin kesepakatan gitu. Jadi apa sih yang mau kita capai selama beberapa tahun ke depan gitu setelah menikah. Terus salah satu yang menjadi obrolan adalah aku udah punya rencana aku pengen S3 ke luar negeri gitu. Nah, terus sebaliknya dia juga cerita gitu bahwa dia, maksudnya suami aku pada waktu itu juga cerita bahwa dia pengen coba untuk buka usaha sendiri gitu, pengen punya bisnis sendiri. Jadi itu yang jadi kesepakatan dan kita sepakat untuk setuju satu sama lain gitu loh. Jadi kayak suami aku betulan dia waktu itu coba bikin bisnis sendiri dan dia menjalankan apa yang memang dia rencanakan. Aku pun juga demikian gitu. Dan pada waktu itu juga kesepakatannya adalah kan yang namanya bisnis sekolah lagi itu kan it came with consequences gitu. Kalau aku sekolah lagi, aku pengennya dia ikut dan dia setuju. Nah, terus berikutnya sama juga nih dengan bisnis kan ada risiko gagalnya ya. Jadi ketika misalnya risiko gagal itu terjadi, dia juga pengen aku nggak rese gitu. Tetap bisa menerima risiko itu gitu. Itu sih awal mulanya gitu. Jadi di kesepakatannya sebelum menikah. Oke, udah di plan gitu ya. Oh, ntar gue bakal ini, jadi udah ada nggak banyak polemik lah ketika ingin berangkat. Jadi gitu. Ibarat perusahaan tuh kita udah bikin RJPP-nya gitu. Aduh, kepanjangannya apa tuh? Rencana jangka panjang. Oke, udah Abrar gimana? Kalau saya juga gitu sih sebenarnya. Memang merencanakan untuk sekolah. Jadi sebelum menikah itu dengan istri udah punya pengalaman sebelumnya S2 di luar juga. Dan kebetulan dia sebelum saya nikah itu dia sudah jadi dosen. Walaupun non PNS sih di UNAN Andalas. Nah, jujurnya saya yang dompleng tujuannya niatnya. Jadi pengennya ikutan nebeng kuliah. Jadi karena dia sudah punya pengalaman S2 di luar, kayaknya kemungkinan dia ada dapat di luar lagi kayaknya gede gitu. Apalagi dia juga di kampus juga kan posisinya. Jadi sebelum menikah itu saya bilang bahwa saya ada keinginan untuk lanjut S2 dan dia juga keinginan untuk jadi researcher atau jadi dosen juga. Nah terus wah nggak apa-apa nih, cocok nih gitu.
Nah, cuman itu sebelum menikah, tapi setelah menikah akhirnya agak tertunda rencana untuk kuliah ini karena istri alhamdulillah langsung hamil, punya anak, ternyata cukup lama untuk dapetin kesempatan kuliahnya. Gitu. Nah, gitu sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, sekarang gimana dah? Udah mulai mencari peluang beasiswa juga di kota yang sama? Nah, kebetulan gara-gara ini dapat beasiswa Max kalau nggak salah panjangannya Manbukagakuso ya. Beasiswa dari pemerintah Jepang kan. Jadi kebetulan senseinya istri itu udah cerita, sempat bertanya ke istri, tujuannya suami apa, rencananya kalian berdua apa. Kebetulan istri cerita bahwa saya dikeinginan untuk mencari kesempatan kuliah juga, tapi dia bilang bahwa kemungkinan saya untuk dapat beasiswa beasiswa dari Jepang nggak ada gitu, karena dia sudah dapat beasiswa. Tapi kemungkinan untuk dapat tuition fee-nya gratis ada. Jadi nggak bisa, spouse nggak bisa dapat beasiswa lagi ya? Nggak bisa dapat lagi. Okay. Dan kebetulan juga kita di sini kan dapatnya resident card ya, kartu tanda penduduk sebagai pendatang itu yang dulunya kabarnya alien ya. Nah, di situ sudah ada bunyinya bahwa saya dependent gitu. Nah, dengan kondisi dependent ini kayaknya memang tidak memungkinkan dapat beasiswa dari pemerintah Jepangnya. Nggak tahu deh kalau kesempatan beasiswa yang lain. Tambah lagi nih, sebenarnya saya sekarang ada di Ehime. Kayaknya kebanyakan di sini itu daerahnya pertanian, jurusan juga pertanian. Jadi sekarang lebih mencocokkan jurusan yang cocok, yang agak inline ya, mungkin sama background S1 saya apa gitu. Jadi sekarang masih cari-cari dan mau ketemu sama beberapa teman-teman di beberapa lab yang ada di sini. Gitu. Oke. Siap. Jadi kita yang opsinya nggak banyak karena udah istri udah bakal fix sekian tahun di sini, ya udah kita nyocokin ke pilihan yang ada gitu ya. Benar. Atau mencocokkan diri ya. Iya. Oke, kalau Mbak Indah gimana? Kalau aku ceritanya agak berbeda ya, mungkin sama teman-teman kan di awal udah pada ngeplan, mau dengan pasangan, mau sekolah dan lain sebagainya. Kalau aku nggak gitu, jadi waktu nikah itu posisinya aku lagi S2 di UNS, habis sempro, kemudian nikah. Dan waktu itu suami udah PNS. Nah, udah kayaknya nggak ada bayangan lah bakal S3 atau gimana gitu. Nah, sampai akhirnya setelah lulus S2 itu saya kerja dan di tahun 2014 PNS juga di Universitas Negeri Malang. Ya satu institusi lah sama suami. Nah, ada salah satu klausulnya waktu itu adalah bahwa ya kebijakan dari kampus adalah bahwa para dosen yang baru masuk ini wajib untuk S3 di luar negeri gitu ya. Dan itu kampus itu kayak kayak terus mendorong terus-terusan gitu sampai akhirnya ya ada perasaan risih juga ya, kok tiap tahun dipanggil gitu loh. Itu selalu begitu sampai dan akhirnya ya dari situ baru akhirnya ada obrolan lah sama suami ya dia. Dan waktu itu kondisinya habis saya masuk jadi PNS, suami yang sekolah waktu itu. Suami yang sekolah lagi. Jadi kita agak gantian lah sekolahnya. Kemudian dari situ akhirnya suami ya sudahlah, emang kamu harus sekolah gitu. Cuman kalau bisa sekolahnya yang nggak jauh-jauh. Dan itu udah jadi pembicaraan ya, walaupun sebenarnya kalau sejarah kan orang sejarah kan biasanya banyaknya kan perginya ke Belanda. Cuman ya karena persoalan jarak dan lain sebagainya, suami bilang udahlah kalau bisa nggak usah jauh-jauh, yang dekat aja, yang masih bisa kita manage aja gitu. Karena dengan kondisinya dia sebagai PNS dan suami saya bukan dosen ya, sehingga kita kalau mau ngurus cuti di luar tanggungan negara dan lain-lain itu agak ribet lah. Saya ngurus tugas belajar aja kan ribet ya. Kalau yang PNS itu kan ya birokrasinya agak panjang gitu.
Dan kemudian setelah kita hitung-hitung secara finansial, kalau misalnya suami saya ikut, saya yang sekarang kondisinya TB penghasilan udah dipangkas nggak karu-karuan, kalau misalnya suami ikut, anak-anak ikut dengan beasiswa yang sekarang, dengan biaya sekolah anak di Singapura yang aduhai itu, kayaknya ya secara finansial kayaknya nggak masuk ya, nggak masuk itu. Nggak masuk. Sehingga waktu itu emang dari awal udah itulah suami udah ya kalau bisa jangan jauh-jauh, kalau bisa Singapura aja deh. Kenapa nggak milih Malaysia? Karena emang di kampus saya itu dulu pernah ada lah yang ke Malaysia dan kayaknya respon dari pihak universitas juga nggak begitu oke lah. Oh gitu. Oke, Iya, jadi ya udahlah kalau sentimen dikit gitu ya. iya, jadi kalau bisa oke, kamu boleh kuliah Asia Tenggara tapi Singapura karena Singapura itu rankingnya tinggi dan lain sebagainya dan ya sudah. Walaupun dulu sempat ada itulah ke Belanda cuman ya sudah karena suami bilangnya udah Singapura aja. Karena gini, kalau saya itu kan orangnya yang workaholic ya. Sementara suami itu orangnya family person. Jadi ya itulah. Memang kayaknya sama Gusti Allah udah diatur lah. Jadi biar ada yang ngurusin. Dan ya itu tadi suami saya juga udah bilang ya udah nggak apa-apa anak-anak sama aku, kamu sekolah jangan jauh-jauh. Kalau bisa nanti risetnya di Indonesia aja. Jadi ya setelah sempro atau apa bisa balik dan ngerjain penelitiannya di Indonesia. Itu sebelum corona. Jadi corona itu mengubah segalanya gitu. Benar. Iya, lockdown 2 bulan full. Terus sekarang boleh nanya nggak? Ngomong. Mbak Indah, anaknya ada berapa, usia berapa, Mbak? Anak saya 2, usia 8 sama 4. Dan udah SD ya? Iya, dan suami saya itu luar biasa, dia bisa masak, dia bisa handle anak dan lain sebagainya. Pokoknya suami idaman lah. Iya, jadi orang tua atau mertua saya kadang-kadang aja datang ke saya kan tinggalnya di Malang sama suami, sementara orang tua di kota yang lain gitu. Jadi paling sebulan sekali, itu juga cuman 2-3 hari atau paling lama 1 minggu lah. Jadi ya sisanya ya sama suami anak-anak. Kuat suaminya. Oke, gimana Kak Najmi, Bang Suli? Sok Najmi. Iya, aku ya. Iya, kalau aku memang dari sebelum menikah sama suami udah ada rencana masing-masing sih mau kuliah. Waktu itu juga posisinya kan ketika menikah, aku lagi masih S2, belum beres. Jadi emang prioritas utama setelah menikah itu adalah ngeberesin S2 aku. Dan suami waktu itu masih kerja di BUMN. Nah, jadi dan sebenarnya dari sejak sebelum menikah juga suami kan udah nyoba beberapa kali gitu ya. Jadi udah gagalnya tuh udah banyak gitu, mau nyoba untuk kuliah lanjut S2 tapi pengennya di luar negeri gitu, nggak mau di dalam negeri. Nah, akhirnya ya setelah menikah dimatengin lagi rencananya, mau berapa lama nih di BUMN terus resign gitu kan, buat persiapan kuliah ke luar. Jadi biar lebih fokus persiapannya. Jadi ya sebenarnya menjawab pertanyaan itu ya sudah direncanakan dan emang aku support suami untuk lanjut kuliah. Jadi waktu itu sempat karena udah ketika menikah juga sempat coba gagal lagi gitu kan. Ya udah sempat udah kali bukan jalannya nih gitu kuliah. Jadi maunya bisnis aja dulu tuh udah terus emang udah mulai running bisnis kan, udah asik tuh di bisnis. Itu juga aku yang mengingatkan, kan katanya mau kuliah. ada rencana besar lagi gitu kan dengan kuliah itu. Jadi ya udah akhirnya balik lagi on the track lagi gitu. Oh ya udah persiapan kuliah lagi nih. Ya udah bismillah, alhamdulillah rezekinya dapet di Kyoto. Dapet 3 sebenarnya, waktu dapet Kyoto, dapet di Korea, sama satu lagi di Saudi. Yang diambil yang di Kyoto, yang di Jepang. Oke. Ya. Mas Sule? Masih di mute. Lupa di unmute. Oke. Jadi kondisinya waktu mau nikah itu sudah baru selesai S2 sebenarnya.
Jadi ke Waktu itu UK ngambil S2 kedua. S2 yang kedua. Jadi waktu Monica itu baru selesai di Unhan. Unhan itu waktu itu di jurusan saya di manajemen pertahanan itu dipegang juga oleh kampus yang di UK, dipegang oleh Cranfield waktu itu materinya. Tapi memang karena dipegang sebagian Cranfield, sebagian Indonesia, materinya tidak terlalu full. Tapi kemudian saya mikir kayaknya perlu nih saya ngambil S2 lagi di bidang yang sama atau hampir mirip di UK yang benar-benar saya dapat kontennya full gitu. Jadi 2013 itu pas mau nikah memang sudah dibahas saya mau coba chevening lagi gitu 2013 dan 2013 nyoba nggak dapat, saya nyoba lagi 2014. Nah, itu juga udah dibicarakan chevening ini beratnya adalah tuition fee-nya itu memang cukup untuk satu orang maksudnya. Jadi kalau mau bawa 2 orang ke sana akan agak sulit, walaupun bukan mustahil tapi cukup sulit, mesti pertimbangkan baik-baik. Nah pertimbangannya waktu mau berangkat itu anak yang pertama itu usianya baru 6,5 bulan. Jadi baru 6,5 bulan itu dapat pengumuman sekitar bulan Juli. Suhail itu lahir bulan Februari. Ya memang karena kita sudah sepakat dari awal ya udah kita jalanin aja dulu. Saya berangkat, istri di rumah, anak di rumah di Indonesia. Kalau memang memungkinkan untuk nyusul diusahakan nyusul, kalau enggak ya udahlah kita bersabar aja masing-masing. Dan memang pada akhirnya nggak bisa nyusul gitu. Konsekuensinya at the end of the day saya bagi stipend itu saya bagi 3. Sebagian saya kirim balik ke Indonesia, sebagian saya pakai buat yang wajib-wajib, sisanya buat kebutuhan sehari-hari lah gitu. Oke. Gitu, Ben. Tapi alhamdulillah setahun ya, Le ya. Setahun. Kalau 2 tahun. Amit-amit. Apa kabar Mbak Indah ya? Yang S3. Ya itulah makanya di Singapura aja. Saya sebenarnya kan tahun 2018 itu pernah ke Belanda short course kan 1 bulan. Dan ya udah itulah biasa di KITLV dan segala macam. Terus ya ada kesempatan sebenarnya untuk ke sana, tapi kemudian suami bilang, aduh aku kemarin kamu tinggal 1 bulan ke Belanda itu agak susah karena terutama perbedaan waktu ya untuk komunikasi. Yeah. Jaraknya kan 6 jam waktu itu. Jadi mau komunikasi itu susah gitu. Apalagi dia kerja dan anak-anak di daycare kan. Jadi mau ngobrol, mau apa itu agak susah. Makanya suami bilang, udahlah ke Singapura aja. Itu apalagi kan di kampus itu ada dosen, waktu itu sudah dengar sih ada dosen dari sastra Inggris yang kuliah di Singapura itu orangnya bisa tuh 1 bulan sekali pulang. Ya udah. Saya pikir benar-benar PP tadi. Enggak lah, 1 bulan hari. Aduh, aku crazy rich Asian dong kalau PP tiap hari. Pakai jet pribadi kali. Ya itulah akhirnya. Ya dan waktu itu kan ya tiap bulan bahkan kadang kalau ada perlu itu masih bisa lah disempatkan untuk sebulan 2 kali pulang, misalnya ada acara keluarga atau apa itu masih memungkinkan karena tiket Surabaya Singapura itu lebih murah daripada Surabaya Jakarta. Nah itu dia. Crazy Rich Surabaya banyak. Iya, masalahnya sih nggak banyak sih, maksudnya yang murah ada 2, yang mahal juga ada, tapi ya sebagai mahasiswa kita ambil yang murah aja lah. Oke. Gitu. Emang ada di Singapura tuh hitungannya bisa mobile lah. Dan memang ada beberapa selain Mbak Indah yang para ibu PhD moms PP gitu ya. Bukan PP, maksudnya pulang secara berkala ketika weekend atau ada libur tengah semester. Terus buat udah Abrar sama Kak Najmi nih, kan ada anak, terus gimana rempong nggak buat ngurus-ngurus gitu-gitu? Oh iya. Dulu deh. Apalagi 2 tuh Najmi. Cerita lebih panjang kayaknya.
tahu nggak ada. Ini udah mau curcol aja nih. Spill. Lanjut. Mengurus full anak 2 sendiri tanpa ART dan di luar negeri gitu ya, yang nggak ada tukang bakso lewat, tukang somai lewat gitu ya. Itu tuh berhasil membuat berat badanku turun 15 kilo dalam 3 bulan. Wow. Keuntungan atau gimana itu? Turun 15 kilo. Wow. Itu keuntungan sih, tapi kalau terus turun juga panik juga, soalnya aku sempat gendut loh abis lahiran tuh, sempet gemuk gitu, dan apa sih, aku sempet stres, kok aku bisa gemuk ini yang nggak pernah aku alami waktu zaman dulu. Aku tuh sampai stres beli... kenapa kurus banget? Enggak, udah nggak terlalu, cuma udah ideal. Bisa aku berat badannya balik kayak masih gadis dulu. Asik. Karena sepedaan terus di sini, terus kan masak sendiri, belanja sendiri gitu, dan ya luar biasa sih. Bocah-bocah kayak anak kan baru bisa jalan pas berangkat itu, yang anak nomor 2 belum bisa jalan. Sekarang udah bisa jalan, tapi ketambah ngejar-ngejar kan, ngejar lari-lari gitu, tambah aktif. Jadi lagi masa aktif-aktifnya ya umur ya 3 tahun sama 2 tahun ini. Jadi iya luar biasa tantangannya. Nggak ada tukang sayur lewat ya? Halo Bugi. Kalau buat ngurus visa gitu, kayak siap-siap keberangkatan gimana? Oh iya. Jadi tadi tuh mau nimpalin ke Mbak Indah luar biasa ya, bisa LDR. Aku 2 bulan LDR aja nangis. Jadi waktu itu kan suami berangkat awal April ya, tanggal 2 April, terus tahun kemarin ya nanti. Kok cepet ya, sebulan udah bisa nyusul ya gitu. tahun lalu. Tapi ketika nyampe sini itu kan bertepatan sama Golden Week tuh. Jadi kayak instan, Golden Week kan libur nasional gitu ya, panjang. selama seminggu 10 hari. Jadi waktu itu ngurus COE buat buat aku sama anak-anak itu agak terhambat gitu. Jadi awalnya target 3 minggu nyusul. Gaya banget ya, 3 minggu nyusul. Hebat. Ya kan searching gitu ya, ada yang paling cepet tuh bisa 3 minggu nyusul, karena COE-nya seminggu jadi gitu. Ternyata enggak, terhambat. Sebenarnya terhambat cuma 3-5 hari ya, akunya aja yang udah kelamaan. Akhirnya alhamdulillah COE jadi sebulan kemudian, 1,5 lah gitu. Mepet waktu keberangkatan tuh, akhirnya mau beli tanggal berapa nih gitu tiketnya gitu. Jadi akhirnya bisa beli tiket nyusul tanggal 12 Juni. Jadi 2,5 bulan ya. 2,5 bulan itu aku LDR. bisa nyusul. 2,5 bulan LDR. Itu ya alhamdulillah, dulu aku ngerasa itu lama banget LDR terlama. Enggak, padahal kalau saya baca-baca dulu bukannya COE, tapi semua tahu COE kan ya? Iya. Certificate of Eligible, kayak undangan gitulah. Oh, okay. Jadi COE itu dibutuhkan untuk kalau misalnya dependen bisa, ngurus visa dependen gitu. Jadi kita bisa dapat resident card juga gitu. Kalau misalnya nggak ada itu, kita kan cuma kayak visa turis. Visa turis kan maksimal 3 bulan gitu ya. Jadi COE itu buat visa tinggal. Tapi padahal yang saya baca-baca itu, kalau di bulan April sampai bulan Oktober itu malah itu peak season-nya ke Jepang. Jadi untuk ngurus COE itu biasanya agak lama di bulan-bulan itu, ada kabarnya. Malah yang lebih cepat itu dari bulan September sampai bulan Januari, gitu. Lebih cepat biasanya. Udah benar berangkatnya Januari. Nah, kalau saya waktu itu istri berangkat September, niatnya itu dia mulai kuliah sebenarnya awal Oktober. Tapi berangkatnya tanggal 10 September. Dengan niat dia datang cepat, kemudian cepat juga ngurus COE-nya. Nah, ternyata nyampe di sini dia nggak bisa ngurus COE kalau tidak ada sertifikat sertifikat dia udah mulai enrollment ya, udah mulai kuliahnya ya. Udah mulai kuliah tanggal 1 Oktober. Jadi agak wasting tuh yang 1 bulannya dia itu rencana kecepatan ke sini. Nah, setelah COE-nya udah jadi pun ternyata sensei-nya minta dia untuk memulai penelitian. Nah, penelitiannya di Sumatera Barat juga, di Bukit Tinggi. Jadi dia akhir tahun pulang dulu.
kayak jemput suaminya lah. Jadi saya kayak suami yang Asik. kita berdua dijemput dulu, habis itu baru berangkat bareng. 1 bulan dia di Indonesia. Kayak gitu sih. Nah, kalau untuk ngurus anak, sebenarnya kalau gara-gara anak 1 ya Ben ya dan teman-teman ya, saya nggak ngerasa enggak sih. Apalagi tambah lagi di Jepang, mungkin nggak kayak Mbak Indah ya di berarti Singapura enak ya, udah biaya mahal. Iya enak ya. Apalagi di Jepang anak bisa dititipkan kan. Jadi ada 2 tipe sekolah di sini, ada TK, Yochien dari pagi sampai siang saja, dan kemudian Hoikuen kayak penitipan gitu. Dan itu relatif gratis sebenarnya. Paling yang nambah-nambah biayanya gara-gara biaya misalnya busnya atau apa gitu. Enak Di sekali. Singapura nggak ada yang gratis. Semua bayar. Buat foreigner mahal malah. Iya, kesel saya pas ke Singapura kemarin lihat Aqua aja 30.000 ya. Aduh ya Allah. Kalau saya dulu sih waktu di UK master, temen-temen tuh beberapa kayak ya nemenin istri buat PhD itu pada kerja yang kayak restoran, ngebersih-bersih, kok nggak jadi pramusaji, ada yang jadi. Oh, saya juga, jangan sedih, Mas. Oh, oke. Udah berat gimana? Ada masalah bahasa atau gimana buat? Kebetulan dengan adanya smartphone yang adanya itu ya, Google Translate ya. Kadang tambah lagi Jepang tipikal orangnya membungkuk-bungkuk gitu ya, ngebo doang ya. Tapi paling nggak gitu-gitu itulah. Tambah satu lagi. Ya, kendalanya tapi tidak begitu banyak kendala. Ada kebetulan saya kerja juga nih di sini istilahnya arubaito ya, baik ngebaito. Part time itu arubaito. Di hotel sebagai ya semacam cleaning service lah. Itu ada maksimalnya. Mau nambahin yang tadi tuh, yang sekolah tuh. Kan tadi ada Hoikuen, ada Yochien ya. Nah itu aku juga salah satu kendala tuh sebenarnya. Jadi aku pengen masukin anak-anak ke Hoikuen. Karena belum 3 tahun kan, kalau belum 3 tahun tuh harus ke Hoikuen kayak daycare itu. Tapi ternyata ada persyaratan, harus dua-duanya orang tua itu beraktivitas. Misalnya yang satu kuliah, yang satu kerja, atau dua-duanya kuliah gitu atau sekolah. Nah, sementara aku belum punya, aku nggak baito juga. Di sini tuh aku ini loh baito. Jualan kimchi aku di sini. Nah itu kan nggak ada sertifikat. Tapi kan nggak ada sertifikat sertifikat baitonya. Kita kayak jualan gitu doang. Kayak ini ya, dibayar under the table gitu ya? Nggak formal gitu. Nggak formal. Kalau misalnya kayak kerja di supermarket gitu atau di 7-Eleven gitu kan kita bisa minta surat keterangan kerja gitu ya. Nah, benar, sertifikat pekerjaan. Tapi kabarnya ada juga, jadi teman-teman mungkin kan ini fungsinya juga bisa informasi kita ini bisa juga mencerahkan yang lain ya. Kebetulan ada teman juga di sini seperti saya juga PhD, pendamping hidup doktoral ya. baru denger aku. Bukan Pizza Hut delivery doang, PhD mah. Pendamping hidup. Kita PhD di sini, Le. Sorry ya, Le ya. Nah, kebetulan ada juga teman saya PhD di sini. Nah, gitu aja lah ya bahasanya ya. Nah, beliau baru balik nih. Kemarin itu beliau cerita ketika untuk mendapatkan sertifikat pekerjaan itu, nah dia dulunya punya pengalaman di Indonesia kerja istilahnya punya usaha gitu. Jadi beliau ini punya usaha kayak semacam percetakan atau apa gitu atau desain gitu. Nah, jadi dia membuat sertifikat bekerja itu dengan menyatakan dia sendiri sebagai pengusahanya. Jadi dia sehari-harinya di Jepang memang bekerja di jam kerja gitu. Dan kemudian dia butuh anaknya untuk ditempatkan di sekolah di Hoikuen. Jadi jatuhnya freelance terus ngeklaim self-employed gitu. Ngeklaim bahwa self-employed dia. Benar. Dan itu bisa diterima aja. Buktinya anaknya tetap Hoikuen. Mungkin begitu tuh. Oke.
Mas? Aku tuh nggak kebayang ya, bagiku itu dengan aku sekolah di sini sendirian, bagiku itu privilege gitu loh. Dan aku tuh nggak kebayang gimana teman-teman yang PhD gitu, mungkin Mbak Fitri, ibu-ibu PhD, kemudian bawa keluarga, bawa anak. Soalnya aku tuh ngelihat kayak postingan di IG-nya temanku itu yang dia pagi tetap harus masak lah, ngurus ini itu, nganterin anak sekolah, terus dianya sendiri kuliah. Kalau aku gitu mungkin udah stres kali ya. Kalau Fitri gimana, Fit? Kan Fitri sempat Aku, LDM juga ya, terus ada iya. bedanya nggak pas suami udah datang? Oke. Jadi aku masih baru berdua, Mbak Indah. Jadi belum ada anak. Jadi challenge-nya mungkin masih di level 1 gitu ya, masih level cupu. Karena ya udah cuma belajar aja kan, nggak ngurus yang lain gitu. Nah, perbedaan antara waktu LDM dengan ketika suami datang itu apa ya? Gini, waktu suami di Jakarta, kebetulan suami aku itu kerja di Bukalapak. Jadi singkat cerita setelah dia bisnis tuh ternyata not going well, failed. Akhirnya dia kembali menjadi salaryman gitu ya. Dia kerja di Bukalapak. Terus kemudian kita LDR tuh dari bulan Juli sampai Februari. Berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan ya. 7 bulan itu LDR. Nah, challenge-nya adalah waktu kita LDR itu, apa ya, pertama perbedaan waktu jelas, 12 jam kan. Di sini malam, di Jakarta siang gitu. Jadi kita biasanya ngobrol ketika dia baru nyampe kantor dan aku mau tidur, atau ketika aku baru bangun, dia lagi di jalan pulang. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau buat aku sih yang lebih berasa ya, karena kan udah di Amerika sendirian, nggak punya teman. Kalau stres nggak tahu mau curhatnya ke siapa, gitu. Jadi hari keempat aku di US tuh aku cirambai, menelepon ke rumah, menangis. Apa ya, berasa banget gitu kesepiannya dan lain-lain. Apalagi kan tinggal sendiri di Apato. Gitu. Nah, terus kemudian dia datang ke sini, happy kan, ada teman, at least ada manusia lain gitu di rumah. Nah, cuma challenge-nya jadi beda. Kan dia dari Bukalapak itu resign ya, datang ke US, mencari pekerjaan di US dan membuat izin kerja di US itu mungkin nggak semudah di Jepang atau negara lain gitu. Jadi prosesnya itu paling cepat 3 bulan. Itu untuk mengurus working permit. Jadi untuk pertama nih ketika suami datang ke US, bikin driving license, terus ngurus working permit. Ngurus working permit, alhamdulillah waktu itu 2 bulan terbit tuh. Nah, tapi karena corona, ada satu dokumen yang terbitnya terhambat sampai sekarang belum terbit, yaitu Social Security Card. Jadi kalau mau kerja harus punya working permit sama Social Security Card. Working permit-nya terbit, Social Security Card-nya belum terbit. Jadi dia sampai hari ini di US masih jobless gitu. Nah, challenge-nya adalah ya gimana kita menjaga perasaan suami gitu ya, cowok yang tadinya bekerja di Indonesia, punya kekuatan finansialnya sendiri, terus di sini dia jadi dependent. Nah, itu beda tuh gitu, karena pride dia tuh rasanya kayak turun, ada perasaan nggak enak sama istri, nggak enak bukan nggak enak, merasa tidak nyaman dan takut sendiri atas pandangan orang lain yang ini suami ikut merantau, terus kemudian dia menjadi tanggungan hidup istrinya gitu. Nah, dia agak merasa tidak nyaman tuh dengan pandangan-pandangan itu. Gitu. Jadi mungkin challenge-nya di situ ya, antara sebelum dengan sudah kedatangan suami. Kalau saya sih, ini kan tengah jalan habis seminar proposal lah. Di sini namanya qualifying exam, nikah. Ya bersyukur istri mau, sebelumnya guru, terus resign, lalu ikut saya. Yang challenge-nya mirip sih, kayak mungkin perbedaannya yang mirip tuh soal apa ya, yang saya rasa tuh
saya merasa bertanggung jawab memberikan istri kegiatan. Maksudnya biasa sehari-hari punya pekerjaan reguler gitu ya. Lalu kok kayak saya ke lab, dia kok sendiri di rumah, nggak di kegiatan. Itu sempat ngerasa, aduh gimana nih, terus saya muter akal kayak ngasih akses ke perpus, terus nanyain dia ada apa, pengen minjem buku apa, saya pinjemin segala macam. Tapi in the end of the day berasa sih kayak, jadi saya ke lab kalau udah sore itu merasa bersalah kalau pulang malam gitu, kayak kasihan di rumah nggak kayak ada yang nungguin di rumah. Jadi mungkin efek positifnya sih jadi kayak nggak main-main lagi ya soal waktu. Kadang di lab karena bisa 24 jam 24/7 lah. 24/7. Pulang. Jadi kayak ada alasan pulang. We love NTU. Aku aja suka ngomel-ngomel suami pulang-pulang dari lab. Ya karena suka ditanyain terus ya gitu deh. Cuman bagian di awal sih adaptasinya itu ya, sebelumnya istri punya pekerjaan, lalu istri juga tinggal sama mertua kan, kayak di rumah ada orang, terus kayak ini di rumah sendiri nggak ada orang, terus di sini kan individualis ya, maksudnya bukan yang kayak di blok sebelah ada tetangga gitu, enggak. Kayak pertama jumlah mahasiswanya nggak banyak, terus yang teman-temanku yang bawa dependen perempuan juga nggak banyak atau nggak ada. Jadi dia benar-benar merasa lonely, akhirnya ya cara ngebalance-nya ya sering nelfon ponakan, nelfon orang tua gitu sih. Itu yang berasa di awal. Terus setelah hamil udah ada kegiatan tuh, baca-baca buku tentang kehamilan, terus sempet juga kayak lemes, terus saya masak pagi sebelum ke lab segala macam. Nah, itu sih pengalaman soal adaptasi tadi ya. Aku dulu tuh sempat itu loh sama Bening, sempat ngiri awal ketemu dulu waktu kita upacara bendera yang di KBRI. Di KBRI. Itu kan aku baru belum lama kan datang ke sini. Sebulan lah ya. Ngasih penyesuaian, terus lihat Bening sama Halimah jalan berdua, itu rasanya langsung baper. Maaf ya, Mbak. Kebayang Mbak Indah. Kebayang nggak sih baper kebayang, gitu ya? Kebayang. Di awal-awal kan, karena ya sebenarnya kayaknya ya masa yang paling sulit tuh penyesuaian sekitar 3 bulan di awal nggak sih? Iya banget. Iya, Mbak Indah, aku 3 bulan pertama di Jepang juga sebenarnya masih kayak agak jet lag gitu loh, Mbak. Makanya tadi berat badanku langsung turun 15 kilo itu emang di 3 bulan pertama. Tapi habis itu naik lagi sih. Kalau makan kimchi terus ya. Kalau Bang Sule online nggak? Atau dari Bentar Ben. Oke, dari Mbak Indah deh. Gimana sih menjalanin peran sebagai ibu tapi remote dari jauh gitu? Nah, itu. Jadi orang kan macam-macam ya tipenya gitu ya. Ada sih temen yang dia pokoknya tiap hari itu telepon anaknya. Nah, aku bukan tipe orang yang tiap hari telepon anak. Kenapa? Karena kalau aku tiap hari telepon anak, aku jadi nangis. Dan kalau anakku lihat aku nangis, anakku jadi nangis. Jadi kita nangis bareng-bareng, nggak oke banget kan. Jadi ya udahlah, paling teleponnya 2 atau 3 hari sekali gitu. Dan aku dulu itu berhasil maintain ya 1,5 bulan pertama itu aku nggak nangis sama sekali. Padahal teman-teman tuh pada cerita, aduh aku nangis tiap malam. Aku enggak apa-apa. Tapi setelah 1,5 bulan baru pecah deh itu. Nangis-nangisan itu, jadi nangis berdua sama anak. Aku nangis, aduh nggak karu-karuan. Dan ada masa-masa yang di awal itu yang kayak apa ya, kayak insting keibuan itu masih yang itulah. Jadi pernah ya satu hari itu suami telepon tuh siang-siang pas jamnya anak pulang sekolah. Yang gede kan waktu itu kelas 1 ya, dia umur 7 waktu aku baru berangkat itu. Terus suami bilang, ini apa, anakku kan namanya Bagas, Bagas kok nggak ada di sekolah ini. Udah itu panik, tanya satpam, tanya apa. Dan saat itu juga setelah suami tutup telepon, aku langsung nyari tiket untuk besoknya aku pulang. Impulsif juga. Iya lah, pasti deg-degan banget itu ya. Iya kan, maksudnya kan seorang ibu. anakku kemana. Terus udahlah nanya kan,
emang sebelumnya itu kan emang udah aku ajarin kan anakku kan, itu kan sekolahnya itu kan di sekolah lab, yang lokasinya itu dekat sama kantornya ada teman gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ayah belum jemput, kamu ke ini ya, ke bude di sini ya. Nah waktu itu pas suami saya pas ada rapat atau apa, dan mungkin aja ya waktu itu dia mikir ini kok belum dijemput, dan akhirnya ternyata dia pulang sendiri ke daycare-nya gitu. Dan orang-orang di daycare-nya nggak ada yang ngasih tahu ke suami kalau anak itu udah di daycare. Sementara satpamnya, gurunya tuh nggak tahu, jadi paniklah kami. Temenku yang biasanya aku titipin itu juga nggak ada di sini, udahlah nggak karu-karuan kan. Dan itu kayak berjam-jam gitu loh, dan suami tuh nggak kepikiran untuk ngecek ke daycare-nya coba. Sampai Mbak Indah udah nyampe di Indonesia, jangan-jangan. Panik ya, udah pulang lah baru besoknya. Kemudian aku nanya lah, kamu kenapa? Gitu-gitu lah. Itu dia jalan kaki dari sekolahnya ke daycare-nya. Jaraknya ya lumayan lah. Maksudnya dibilang jauh banget juga enggak, deket juga enggak. Cuman kan akhirnya suami kan cerita, ternyata sehari sebelumnya dia tuh ngajak waktu jemput itu diajaklah jalan kaki dari sekolahnya itu ke daycare-nya, dikasih lihat lewat jalan pintas, yang mana jalan pintas itu jalannya sepi, yang itu ada sebelahnya ada pembangunan gedung, terus ada sungai, terus banyak ilalang gitu kan. Jadi aku sebagai ibu itu kan langsung parno ya waktu itu. Begitu akhirnya dengar itu juga ya gitulah. Ya itulah namanya ibu ya. Terus itu mungkin kadang itu suami nggak pengen saya terlalu mikir ya. Jadi kalau pas anak sakit atau apa itu nggak cerita, nggak bilang. Tapi sebagai ibu itu kan kayaknya ada sesuatu deh. Radar Telepon lah gitu. Dan kalau anak sakit tuh kayaknya ya Allah pengen, aduh jadi pengen nangis nih, kayaknya pengen pulang, tapi ya kondisi memang kalau memang bisa pulang memang biasanya saya sempatkan untuk pulang, tapi kalau emang nggak bisa ya sudahlah, harus ya saya percayakanlah kepada orang-orang yang di rumah gitu. Dan apalagi kemarin berarti Lebaran nggak pulang Mbak Indah ya? Enggak dong. Iya, Ramadan Lebaran. Ya Allah. Ya menikah kita di Singapura ya, kena CB ya. Corona. Kalau Bang Sule gimana Bang? Being apa ya, tetap menjaga presence walaupun jauh dari rumah. Jadi anak yang pertama itu Suhail itu sering ditinggal sebenarnya dulu, baik karena tugas maupun karena umumnya karena tugas. Kenapa? Nah, jadi presence-nya itu dijaga dengan memang kan sering banget telepon, tiap hari telepon, bangun telepon, tidur telepon, dan biasanya kalau karena masih kecil kali ya, jadi balik itu dia udah satu tahun setengah. Jadi kalau sehari itu nggak ditelepon, uring-uringan tuh, yang ngambek lah, yang nangis lah, yang nggak mau tidur lah. Jadi kadang-kadang kalau emang nggak mau tidur itu memang harus ditelepon dulu. Jadi begitu ditelepon baru tuh tidur. Bahkan di tengah-tengah telepon tidur gitu, dari tadi sebelumnya rewel nggak mau tidur, nangis gitu ya, nggak jelas. Memang harus telepon dulu. Usia jadi, berapa itu Bang dulu Bang? Antara 6,5 sampai 1,5. 6,5 bulan, 1,5 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi beneran mesti tiap hari nelfon gitu. Biasanya kan kalau nelfon itu antara jam 3, jam 4 sore waktu GMT. Berarti kan udah hampir jam 10 malam, jam 11 gitu ya. Sebelum dia tidur, atau pagi-pagi banget. Jadi malam waktu UK antara jam 10 jam 11. Biasanya di belakangin tuh waktu tidurnya. Jadi bisa nelfon dulu pagi-pagi. Oh iya, bangun baru tidur. Kita sore nyesuain ya. Mau tidur nelfon lagi. Jadi tiap hari itu mesti saya nelfon, bacain doa dia sebelum tidur dulu. Kalau nggak mau tidur tuh rewel. Jadi memang mesti dijaga gitu. Dan sebisa mungkin video call, nggak secanggih sekarang sih video callnya, cuma ya lumayan lah masih bisa video call. Nah,
Ya memang pada akhirnya lebih banyak mengandalkan istri dan keluarga untuk menjaga anak-anak seperti itu. Dan kalau ada apa-apa mau nggak mau resource itu memang ya saya di nomor 2 kan jadinya. Karena di tengah-tengah kuliah itu kantor di mana saya bekerja dibubarkan oleh presiden. Wow tuh tengah-tengah kuliah jobless Komisi Hukum Nasional. Oh. Ini karena cuma sekedar komisi doang, KHN itu, karena cuma komisi doang, bukan kementerian, bukan departemen dan lain-lain, ya udah presiden mengeluarkan PP pembubaran, ya udah bubar gitu. Nah, jadi ya udah setelah itu ya income tadi sebagian dibagi 3, akhirnya dibagi yang buat kewajiban itu ya buat bayar Rumah, tiket bis dan rumah gitu ya. Sebagian buat saya makan dan sebagian besar dikirim ke Indonesia. Ya Western Union kalau mau iklan itu doang yang tidak bisa. Gitu. Oke. Ini mungkin. Iya, satu lagi bening. Oh ya, monggo. Sorry ya Mbak. Jadi gini, aku kan kebiasaan kan pulang 1 bulan sekali dan itu tiap pulang itu mesti bawa upeti buat anak. Nyogok. Nah, ya, ketika ini akhirnya karena ada corona, nggak bisa pulang, upetinya tetap jalan. Jadi aku beliin lah lewat online. Online shop gitu. Dan ya namanya anak-anak paling ya kayak mainan, buku, atau apa gitu sih. Gitu. Tadi Fitri mau nambahin apa? Gitu. Iya, jadi mungkin ini perspektif yang lain ya. Jadi aku dulu waktu kecil juga ditinggal ibuku sekolah ke Belanda dan Singapura. Tuh, waktu itu kelas 1 SD. Gitu. Jadi aku kelas 1 SD, adikku yang kecil itu yang pertama umur setahun. Masih berdua, aku 3 bersaudara. Jadi waktu masih 2 bersaudara, ibuku pergi ke Belanda. Nggak lama sih, cuma kalau nggak salah tuh 2 bulan kali ya. Ya, tapi dalam kurun waktu antara 97 sampai 98, itu dia ke Belanda. Ke Belanda beberapa bulan. Terus pulang sebentar di rumah, dia ke Singapura beberapa bulan. Terus ke Malaysia gitu. Jadi short course gitu. Cuman sering tuh dan waktunya berdekatan di antara 97 sampai 98 itu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku ngerasainnya sekarang ketika sudah besar, dengan aku dulu ditinggalin ibuku pergi sekolah, itu sebenarnya sebuah privilege juga gitu. Mungkin pada waktu kecil dulu aku ngerasanya ini unfair gitu, karena aku pergi ke sekolah, hari pertama aku sekolah SD, itu aku diantar nenek aku sama bapak aku. Gitu, jadi ibu aku nggak hadir waktu itu. Yang ngerasa kehilangan ya, karena kan kayak, masa aku nggak diantar ibu, teman-teman yang lainnya tuh ditungguin gitu sama ibunya di depan kelas, aku nggak. Pulang sekolah dijemput ibunya, aku pulang dijemput ojek gitu. Jadi waktu itu sih ada perasaan marah kali ya, marah, kesel, dan lain-lain. Tapi setelah aku beranjak dewasa, aku jadi belajar gitu. Aku jadi muncul cita-cita bahwa ibu aku aja keluar negeri, masa aku enggak gitu. Jadi dari situ tuh kemudian terbangun motivasi untuk, wah gue harus bisa keluar negeri kayak nyokap gue gitu. Kalau nyokap gue sampai Belanda, ya minimal gue juga harus bisa sampai ke Belanda gitu. Gitu sih. Jadi somehow itu seiring dengan berjalannya waktu itu bakalan jadi motivasi buat anak untuk bisa punya cita-cita besar seperti ibunya dulu gitu. Jadi apa ya? Aduh jadi sedih. Aduh, aku jadi mikir anakku gimana ya mikirnya nanti kalau udah gede. Semoga gitu, kayak jadi apa ya? Jadi memang pada waktu berpisah itu berat untuk kedua belah pihak gitu ya. Sebagai ibu mungkin ada perasaan bersalah karena harus meninggalkan anak. Sebagai anak juga ada perasaan sedih, marah, kesel karena orang tuanya tidak hadir secara utuh gitu. Tapi somehow itu yang membangun aku menjadi diri aku sekarang gitu. Aku jadi mikir kalau dulu ibu aku nggak ke Belanda gitu ya, mungkin aku juga nggak akan punya cita-cita untuk
pergi ke luar negeri gitu. Tapi dengan aku tahu ibu aku pernah ke Belanda, aku tahu ibuku pernah sekolah ke Singapura, aku jadi punya cita-cita itu gitu. Jadi semangat ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalian itu sebenarnya nice insight banget Mbak Fitri. Role model dan apa ya? Dan inspirasi untuk anak-anak kalian gitu. Amin, amin, amin. Ini ada 2 pertanyaan mungkin ya mendekati closing. Ini teman-teman juga udah ada agenda lain. Ini sih mungkin ya perspektif. Gimana sih pengamatan atau perasaan teman-teman ngelihat spouse-nya sekarang? Gimana ya? Kayak apa sih perasaannya? Kayak mencoba berempati buat pasangan ketika mungkin dulu waktu Bang Sule ketika istri sendiri di rumah dealing with the boy. How do you feel or gimana? Apa yang diamati dirasakan? Kalau yang dirasakan gini, saya jadi lebih tahu kalau my wife is that capable. She is that capable, she is that strong, dan Suhail pun anak-anakku pun memang setangguh itu gitu, bisa bertahan selama 1 tahun nggak ketemu bapaknya, 1 tahun nggak ketemu suaminya. Ketangguhan itu yang kemudian bisa kita lihat dan bisa kita rasakan gitu, dan itu jadi pemicu juga gitu, dan pemacu juga bahwa udah setahun ditinggal, masa kita nggak maksimal dan nggak menghasilkan sesuatu dari 1 tahun nggak ada itu. Jadi di satu sisi memang sangat menghargai tentang pengorbanan yang hilang itu, di sisi lain juga jadi mendorong bahwa kita nggak bisa jadi lulusan yang ala kadarnya nih. Udah setahun nggak ada, masa pulang cuma membawa hal yang biasa-biasa aja gitu. Dan itu jadi sesuatu yang berusaha ditunjukkan juga pada era ke istri, ke anak, bahwa ini 1 tahun di UK sudah bisa seperti ini loh, sudah bisa dapat ilmu ini, bisa ngapain, bisa memberikan ini dan macam-macam. Intinya berusaha membayar pengorbanan itu dengan menunjukkan bahwa 1 tahun yang hilang itu bukan 1 tahun yang hilang begitu saja. It worth the sacrifices gitu. Teman-teman yang lain, langsung aja nimbrung. Ini buat semua sih. Mungkin Dabrar ngelihat istri kuliah. Kalau saya sih sebenarnya ada keinginan dulu itu agar istri kuliah, bukan istri kuliah. Ada keinginan istri saya bisa mencapai menyelesaikan PhD-nya, mengejar PhD-nya. Saya ngebayangin bahwa dia bisa jadi role model aja buat kebetulan saya punya saudara perempuan banyak sekali, dan kemudian ponakan-ponakan saya juga perempuan banyak sekali. Saya orang rupanya. Jadi kakak saya 5 orang perempuan, dan kemudian dari 5 orang itu saya punya 8 orang ponakan perempuan. Jadi saya kepikiran ya istri saya harusnya jadi contoh gitu buat perempuan-perempuan lain, bahwa mereka bisa kok ngelakuin banyak hal gitu. Nah, karena gara-gara itu, kalau Sule kan tadi bilangnya bahwa akhirnya dia melakukan apa perjuangannya dengan kuliahnya sebegitu dia harus sungguh-sungguhnya ya. Saya akhirnya dengan di sini tadi itu sebenarnya Mbak Indah sempat nanya tuh ke Mbak Fitri, dengan suami datang terus pekerjaan rumah bagaimana, kemungkinan akan lebih nambah, mungkin gitu kan ya maksudnya Mbak Indah. Sedangkan saya di sini posisinya saya mengharapkan istri saya itu kapasitasnya makin meningkat lagi, dan saya memberikan bantuannya di sini. Saya ngurusin anak di sepanjang dia sekolah, dan kemudian urusan rumah relatif memang saya. Tambah lagi sih ada negatifnya istri saya itu, memang dia semacam nyetrika aja nggak bisa gitu. Ini di belakang bos. Nah ini anaknya. Jadi maksudnya karena dia bukan nggak mau nyetrika, tapi dia nyetrika aja tuh nggak beres gitu loh, jadi nggak rapi. Mending saya aja gitu. Jadi akhirnya memang saya ngambil tanggung jawab itu sekarang gitu. Oke. Ini udah benar mau cabut abis ini ya. Mungkin saya langsung. Iya dia mau ikutan ini sih kajian.
mau closing nggak? Maksudnya, nih ini mungkin jawaban singkat aja ya. Kalau misalnya harus keluar duit nih, dan ngorbanin existing career, teman-teman rekomendasi nggak buat studi di luar negeri bareng keluarga? Banget. Rekomendasi banget. Oh iya. Banget. Jadi ada banyak hal. Banget. Gimana, Bet? Oh, iya, jadi rekomendasiin banget karena ada banyak hal yang itu bakalan menjadikan experience baru buat keluarga gitu. Kayak misalnya apa ya, ketemu culture yang baru. Buat anak juga khususnya ya. Karena bakalan dapat sesuatu yang baru dan apa ya, perspektifnya pasti beda deh sama anak yang nggak pernah keluar negeri gitu. Ya. Kalau anak kecil bukannya belum merekam ya? Mungkin kayak umur setahun, 2 tahun. Anda jangan meremehkan. Gimana Kak Najmi, experience anak di luar negeri? Iya, jadi tadi juga pengen nanggepin pertanyaan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya rencana untuk kuliah ke luar negeri termasuk diterima di Jepang ini, suami sama aku tuh pursuit bareng-bareng. Jadi sebenarnya aku waktu suami udah diterima di Kyodai, aku juga ditawarin sebenarnya sama kampus, kan waktu lagi jadi asdos ya di kampus tuh, lagi jadi asisten dosen, terus dapat tawaran juga ternyata di kampus dan fakultas yang sama gitu sebenarnya, tapi dengan beasiswa Max. Nah waktu itu sebenarnya aku ikut seleksi juga sampai ke tahap lolos, sampai ke tahap wawancara. Qadarullahnya aku nggak berhasil waktu itu, cuma sampai wawancara doang gitu, nggak lanjut. Dan suami udah lanjut, oh yaudah, yang penting tetap berangkat gitu kan ke Jepang. Aku nyusul. Dan ketika sampai di Jepang, aku bersyukur banget karena suami itu dapet sensei itu strict banget. Dan ketika aku melihat ya apa sih beberapa teman-teman Indonesia juga yang gimana mereka cukup padat gitu ya. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya aku dapat juga dengan bawa 2 bocah gitu. Walaupun dibilang iya ada hoikuen, ada ini gitu kan, ada sekolah gitu. Kayak aku tetap lebih nyaman dan bersyukur. Oh untung aku waktu itu nggak dapet gitu. Ya mungkin emang gantian. Jadi sekarang emang benar-benar aku support suami dulu gitu. Nah nanti next step setelah ini apa kita mau kuliah bareng, apa misalnya aku lanjut gimana gitu. Nah itu belum sampai ke sana, tapi aku waktu itu bersyukur banget ya, untung ya aku waktu itu nggak diterima, jadi aku benar-benar support di sini tuh dengan kesibukan suami dan anak-anak. Dan tadi tuh ini banget, sepakat banget seperti yang kata Mbak Fitri ya. Jadi dari keluarga waktu itu sih suami sebenarnya yang menyampaikan ini privilege banget ya buat keluarga kecil kita gitu ya, terutama anak-anak. Jadi keluarga suami bisa berangkat ke luar negeri itu tuh sesuatu yang kalau misalnya dari keluarga besarnya itu yang kayak jalan gitu ya, perdana. Mungkin banget gitu, nggak mungkin. Jadi kayak mematahkan mitos gitu, kalau bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah jadi suami ini ingin punya anak-anak tuh punya kepercayaan diri gitu. Karena selalu bilang anak-anak yang pernah keluar negeri atau pernah sekolah di luar negeri itu pasti beda percaya dirinya sama yang nggak pernah gitu. Selalu bilang kayak gitu. Jadi aku pengen anak-anak itu punya kepercayaan diri, bukan sombong gitu ya, tapi bisa punya rasa percaya diri, nggak jadi rendah diri gitu, dan nggak gampang dibully. Itu tuh salah satunya sih katanya emang dengan bisa keluar negeri gitu. Makanya aku pengen anak-anak punya experience sekolah, karena kan aku cuma sebentar ya, tahun depan juga udah balik. Tapi pengen anak-anak tuh bisa ngerasain ini walaupun sebentar kuliah, ngerasainlah sistem main bareng sama teman-teman anak-anak Jepang lainnya gitu. Lagi pengen usaha nih masukin ke hoikuen itu gitu. Cuman lagi nyari-nyari gimana ya biar persyaratannya lolos gitu. Aku bisa nyari sertifikat di mana gitu nih. Sebenarnya itu. Dapat bocoran dari Undanzer. Enggak, dia nyari sertifikat di mana katanya. Oh gitu, 70.000. Aduh. Biar bisa lolos ini, kan bisa lolos masuk hoikuennya itu. Diterima. Yang lain ada mau nambahin? Aku sih mau nanggepi yang sebelumnya tadi ya. Jadi aku ngerasa bahwa sebenarnya ya justru dengan LDM ini akhirnya ya sebenarnya kami saling mendukung satu sama lain lah. Dengan suami nggak ikut sebenarnya
ya karena dia kan juga punya karir, dia punya pekerjaan, dia punya hidupnya, dan saya punya ini gitu ya. Jadi ya ini adalah cara kami untuk mendukung satu sama lain gitu. Dengan saya nggak ngajak dia tetap bisa mengejar karirnya gitu. Dengan dia melepaskan saya sekolah, saya juga tetap bisa mengejar cita-cita dan karir saya gitu. Dan semuanya memang udah diatur ya sama Yang Maha Kuasa mungkin, sehingga saya dapat rezeki di sini. Dan di rumah memang kalau untuk ngurus anak, suami memang bisa handle, tapi kayak pekerjaan kayak beberes rumah atau apa, kami ada ART yang datang tapi bukan tiap hari dan nggak seharian penuh. Alhamdulillah sebelum saya berangkat itu dapat yang bantuin beres-beres sama setrika, terutama setrika itu sesuatu. Catat ya. Itu aku di sini GTM loh, Mbak. Gerakan tanpa menyetrika. Oh iya, saya nggak nyetrika kok, tenang aja. Kelihatan pakai kaos aku juga enggak. Aku sejak sini nggak setrika karena nggak ngampus. Lo setrika klub. Kembali ke soal tadi ya, jadi dengan itu ya alhamdulillah bisa itu. Dan suami juga bilang bahwa setelah saya tinggal, dia jadi ngerti betapa ribetnya ngatur keuangan gitu ya. Akhirnya dia juga lebih berempati kepada saya juga lebih berempati kepada dia, karena dia udah melakukan banyak hal, mengorbankan banyak hal, dia sama anak-anak harus jauh dari saya dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya jadi lebih dekat gitu loh sebenarnya. Justru lebih dekat. Jadi kalau dulu, karena kami dulu kerjanya juga di tempat yang sama gitu ya, jadi berangkat bareng, pulang bareng, jadi sering ya ada kayak percikan-percikan ketidakcocokan, masalah ini bangunnya kesiangan lah, ini yang satu anaknya belum mandi berangkat ke daycare, itu kan kayak exhausting banget ya hal-hal yang semacam itu dulu gitu ya. Sekarang kita akhirnya jadi lebih bisa ngerti satu sama lain, dan jarang ada ribut-ribut apa gitulah. Apalagi udah 3 bulan nggak pulang kan? Aduh. Gimana mau ribut ya? 3 bulan nggak pulang terus ribut lagi. Enggak lah, tapi emang itu ya namanya dalam rumah tangga kan ada ya kadang hal-hal kecil itu loh, kayak misalnya perkara naruh handuk atau lemari nggak ditutup gitu-gitu kan ya, itu kan biasa kalau semua masalah suami kayak gitu ya Mbak. Sama. Jangan enggak juga. Salah Naj. Kebaliknya malah. Maaf. Jadi sebenarnya balik kayaknya. Beda. Dengan sama. itu kita akhirnya jadi ada waktu untuk ya merefleksi dan menghormati satu sama lain lah. Jadi kalaupun ketemu itu ya akhirnya ya udah, waktu emang benar-benar dihabiskan untuk benar-benar yang family time gitu. Waktu pulang itu dulu sebelum ada corona, jadi saya biasanya pulang itu hari Jumat dan hari Minggu itu balik lagi ke Singapura. Jadi ya itulah, jadi lebih punya banyak quality time kalau ketemu gitu. Itu sih hikmahnya sebenarnya. Oke. Luar biasa. Saya teringat anak di rumah. Aduh, gimana, Ben? Belum anak ya. Gimana, Bet? Oh iya. Nggak, ini jadi ingat ada satu hal yang menarik gitu dari pengalaman gue. Jadi, sebenarnya tuh ya waktu saya cari sekolah dan cari beasiswa, itu nggak pernah ada di list tuh, mau ke US gitu. Bahkan tahun 2017, setelah gagal di berbagai universitas, akhirnya dapat di Manchester di UK. Tapi pada waktu itu beasiswanya yang lagi nggak buka gitu, jadi akhirnya dilepas yang di UK. Nah terus kemudian 2018 daftar Fulbright dan dapat. Nah pas dapat itu suami tuh ngomong kayak gini, tahu nggak? Aku tuh sebenarnya punya American Dream. Jadi aku pengen banget sebenarnya kamu sekolahnya tuh di US, karena aku pengen banget kerja di US. Dia bilang kayak gitu. Jadi mungkin gini ya, buat pasangan-pasangan yang baru akan menikah gitu, atau buat teman-teman yang mungkin juga baru menikah, semesta tuh bekerja dengan cara yang unik gitu. Jadi bisa jadi cita-cita suami atau pasangan kita
itu justru terwujudnya tuh lewat kita gitu. Jadi apa ya? Ya di situ mungkin uniknya gitu ya. Sama sih kayak Mbak Indah gitu kan, bisa jadi saling melengkapi gitu. Jadi di sini ceritanya gue menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya American Dream si suami gue ini gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Ya. So sweet. So sweet. Oke, terima kasih. Waktu yang berharga, weekend teman-teman udah mau sharing berbagai perspektif pengalaman dengan posisi masing-masing. Sama-sama Bung Bening. Ya semoga ini bisa. Banyak ininya iklannya tadi. Nah itu malah jadi ini apa? Info orang dalam, insider. Oke, ya sudah. Alhamdulillah masih dalam buffer time 15 menit. Terima kasih waktunya teman-teman. Ntar kita bisa lanjut lagi di tempat yang lain. Semoga sukses studinya. Semoga lancar-lancar dimanapun teman-teman berada. Oke, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.